Mulai. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, berarti karena sehat, berarti sudah siap dong untuk menerima pelajaran hari ini. Coba Bapak cek semangat. Bapak bilang satu, bilang satu. Bapak bilang dua, bilang tiga. Bapak bilang tiga, bilang dua. Coba Bapak cek dulu suaranya. Bukti katanya sehat gitu. Oke, satu, dua, tiga. Tepuk tangan untuk kelas kita. Oke, Anda kemarin kita udah belajar materi apa tentang Teks negosiasi. ya, teks negosiasi. Kemarin kita udah belajar tentang strukturnya dan juga pengertiannya. Nah, sekarang lanjutannya adalah unsur dari kebahasaannya. Ya. Oke, sebelum itu Bapak mau tanya, Bapak mau lihat dulu apakah sudah benar-benar siap nih lihat periksa lacinya? Apakah ada sampah di bawah meja ini? Coba cek dulu silakan. Ya, biar kita aman dan nyaman ya belajarnya ya. Aman? Oke. Bagus. Nah, ingat kan Anda, kita ini udah SMA ya. Sudah memasuki memasuki usia SMA dan cara belajarnya itu juga harus berubah. Jadi kita harus semangat terus. Walaupun Pak payah soal, Pak payah ujian, Pak payah belajar itu, Pak. Gak ada. Karena hal itu adalah hal yang harus kita lalui. Proses yang harus kita lewati. Siapa yang sangka saat Anda dulu masih di SMP, masih di SD, apakah pernah terpikir akan ada di bangku SMA? Hanya menjalani kan? Betul tidak? Prosesnya tetap dijalani. Tapi mungkin semakin besar, semakin dewasa, mulai memikirkan, merasakan bahwa ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Ini adalah kepayahan. Jangan. Masalah itu akan selalu ada. Itu tandanya kita adalah orang yang hidup. Ya, satu-satunya tempat kita tidak ada masalah adalah di kuburan. Apakah ada masalah di kuburan? Banjir na kuburan itu apakah protes mau dikuburin? Oh, Bang banjir kok. Bapak basahin kok, cek pocong tuh. Apakah ada seperti itu? Tidak, ya. Jadi kalau kita manusia masih hidup, apalagi masih muda, bersemangat karena masalah itu ada karena untuk dihadapi dan diselesaikan. Oke. Baik, Bapak ambil absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir ya hari ini? Adel? Alvaldo? Alia Dian Putri? Amelia Contessa? Angga mana? Izin ya? Oh iya, oke. Khairul? Iya, Pak. Depri? Iya, Pak. Desi? Elsa? Ayo semangat dong, jangan seperti orang belum makan. Fitri Amanda? Saya, Pak. Galang? Iya, Pak. Iwan? Iya, Pak. Oke. Marisa? Saya, Pak. Melsi? Saya, Pak. Oke. Novia? Saya, Pak. Rahmat Zaki? Iya, Pak. Resi? Saya, Pak. Sahara? Saya, Pak. Satila? Saya, Pak. Sophia? Izin, Pak. Izin ya. Oke. Uci? Saya, Pak. Saiful? Iya, Pak. Titania? Saya, Pak. Oke, hadir semua ya. Ada yang tidak terpanggil? Ada yang ilegal? Tidak. Oke. Baiklah. Kemarin kan kita udah belajar
tentang tes negosiasi di bagian strukturnya sama pengertiannya ya. Sekarang adalah unsur kebahasaannya. Tapi untuk mengingat kembali, kita simak lagi tayangannya ya tentang tes negosiasi ini ya. Ini kita belajar tentang tes negosiasi itu tes di awal di pelajaran semester 2 ya. Kita ketahui tentang tes negosiasi. Sebelum itu kita lihat dulu untuk latihannya ya. Jadi dasarnya, indikatornya, analisis strukturnya, dan juga kebahasaan. Indikatornya ada isi, struktur, dan juga unsur kebahasaan. Nah ini contohnya ya. Silahkan dibaca. Nah yang perlu ditanyakan ya, benar, itu adalah teks negosiasi. Apa saja struktur dari tes negosiasi tersebut? Ini struktur kemarin ya. Nah, ini strukturnya terdiri dari orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, terus menutup. Selanjutnya adalah ciri kebahasaannya. Kebahasaannya adalah persuasi. Nah, ini persuasi ya. Ini ciri kebahasaan yang akan jelas terlihat nak? Jelas? Kurang ya? Si kamu? Itu adalah bahasanya persuasif. Untuk tulis di sini. Tulisnya adalah kalimatnya deklaratif. Kalimat deklaratif. Yang ketiga adalah bahasa yang sopan. Ya, yang keempat adalah konjungsi itu apa? Ya, Wujud menarik ya. Ini ada deklaratif, terus ada bahasanya yang sopan ya, karena ini tentunya adalah belanja, bahasanya yang sopan. Mau yang belanja mau yang menjual, maka menggunakan konjungsi. Selanjutnya menggunakan kalimat efektif, harus singkat, padat, tepat, dan jelas. Nah, berisi pasangan tutulan. Ya, ini bentuknya dialog ya. Tujuh adalah bersifat perintah dan perintah. Selanjutnya adalah pronomina. Ya, ini ada 10 ya. Yang ini kelihatan nomornya. Yang kelima adalah menggunakan kalimat yang efektif. Selanjutnya berisi pasangan tutulan. Ketujuh bersifat memerintah dan menerima perintah. Selanjutnya pronomina. Yang kelima, yang kelima, salah lagi ya. Yang kesembilan, selanjutnya yang terakhir. Jadi ada berapa ciri kebahasaannya? 11 ya? Lumayan banyak ya. Oke. Nah, kemarin kita kan sudah bagi kelompok ya untuk menentukan struktur. Nah, dengan kelompok yang sama dan juga kita juga sudah LKPD-nya ya, ada kan? Itu kan LKPD-nya? Ya, oke, LKPD-nya juga. Silakan duduk per kelompok, ya. Duduk per kelompok yang sudah dibagikan kemarin, duduk per kelompok. Posisikan tempat duduknya. Kita akan bahas lagi tentang ciri kebahasaaan. Ya, silakan. Ambil.
Oke, sudah. Ini gimana? Nah, posisikannya. Tempelkan aja nih. Tempelkan. Ini. Nah. Sudah? Oke, lihat LKPD-nya, coba lihat LKPD-nya. Ada tes di sana nggak? Ada. Baik. Kita pedomani itu dulu. Tapi sebelum itu, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang negosiasi. Nanti kita sebelum kita ke arah LKPD-nya, sama-sama kita diskusikan dulu apa yang ada dalam video negosiasi ini. Kita lihat dulu unsur kebahasaannya di situ. Nah, itu baru kita ke arah LKPD-nya. Kita diskusikan dulu isi dari video ini. Mereka ngapain? Ya, silakan nanti diskusikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Andian Charles. Saya Ibu Musa Fitri. Saya Alina Rosada.
mereka lakukan? Apa? Menawar harga buah-buahan. Ya. Apakah itu? Skenario awalnya bagaimana? Mereka adalah mau menyinggung teman yang sakit. Nah, kalau melihat orang sakit itu tidak mungkin tidak bawa buah tangan, gitu ya kan? Pasti biasanya dibawakan buah, ya. Nah, nggak mungkin orang sakit kita bawakan pantai, ya kan? Yang jadinya nanti malah tambah sakit, ya. Jadi itu udah seperti SOP atau udah seperti lumrahnya. Kalau kita melihat orang sakit itu kita bawanya buah. Nah, yang dilakukan oleh teman Anda itu ya, yang ada di tampilan video tadi itu adalah belanja, betul tidak? Ya, belanja. Tapi dalam proses belanja itu ada namanya tawar menawar atau negosiasi. Nah, negosiasi. Bapak mau tanya dulu, Anda kalau belanja langsung beli aja atau nawar? Nawar nak? Ya. Kenapa nawar? Biar kapan lebih dapat lebih murah, lebih banyak, ya. Saya tidak pernah nawar, Pak. Saya langsung beli aja, jadi saya banyak. Apakah ada orang seperti itu? Ada? Orang kaya pun kadang nawar juga, ya kan? Ya, itu lebihnya kalau kita belanja di pasar, betul tidak? Ya. Kalau kita belanja di pasar itu kita bisa menawar. Nah, apakah anda melihat orang nawar di swalayan? Kurang lihat nggak? Dibawanya buah melon gitu ya kan, sama kasir. Kak kasir, kuranglah 5.000. Pernah lihat itu nggak? Kenapa tidak? Harganya sudah tetap dan tidak ada sistem negosiasi di sana. Tidak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar. Itu hanya berlaku di pasar atau di toko-toko yang bukan seperti minimarket atau supermarket. Ya, kalau di sana orang sistemnya ambil, kasir, bayar, tidak ada tawar menawar. Tapi uniknya kalau di pasar kita ada tawar menawar. Ya, jadi silahkan. Apakah perlu Bapak putar sekali lagi biar bisa didiskusikan per kelompoknya? Apa ini perlu? Tidak? Tidak? Yakin? Sebelah sini kok ragu. Sana ke yang tengah karena paling dekat ya, dengan ini mungkin lebih dengar. Yang sayap kanan kiri ini mana? Mau diputar satu kali lagi enggak? Oke, kita putar ya, biar lebih gampang nanti untuk menuliskan apa yang ada dalam video ini. Oke? Putar sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Handian Charles. Saya Ibu Sabitun. Saya Alina Rosada. Saya Aisyah. Kami
Ini cuma apanya berapa seluruh? 45 kilo. 45. Dan kurang nggak? Tidak kurang berapa sih? Bimbingannya soalnya mau beli sama aku sama salah. Sekilo. Ya. Berapa kurangnya apa? 35 ya. Apanya sekilo? Ya. Berapa lagi ya? Bagaimana kalau sama? Hah? Ada masalah sekilo? Kalau sekilonya 13. Benar berapa udah? Udah. Udah salah ya? Oke. Semuanya di mana tahu? Ya, ini benar. Jadi kan banyak yang kita ini. Ya kita ke Madinah. Oke, baik. Ini udah sekarang kedua kali. Silahkan bekerja di kelompoknya. Silahkan diskusikan. Tayangan ini bahas tentang apa? Bagaimana dialog mereka? Kita cocokkan dengan ciri dari kebahasaan yang berapa tadi? Ada berapa? 11. Kan ada tuh kertas materinya juga ya. Silahkan diskusikan di sana. Kita temukan dulu minimal dalam video ini ciri kebahasaan dari teks, nego, dan negosiasi. Silahkan bekerja. Ya. Keluarkan aja kertasnya. Ya. Ya. Silakan diskusi. Kerasan. Kertasnya. Kita sudah ada 11 nih. Ya, kita temukan dulu. Ingat video tadi. Mereka ngapain saja? Mulai dari mereka ngomong, cara mereka ngamar, gitu ya. Ada berapa orang yang ngamar tadi? Itu yang didiskusikan. Menggunakan Iya. Silakan diskusi. Mana ada masalah? Coba buka. Yes. Ya. Keluarkan kertasnya dulu. Kita bikin draftnya dulu, draftnya ya, biar bisa dikerjakan di pakai ini juga ya. Nanti masing-masing kelompok akan menampilkan penafsirannya tentang video ini. Habis itu baru kita bahas ke arah teks yang ada di AKPD. Ya. Ya, apa tadi yang nampak? Siapa, berapa orang pelakunya? Ya kan? 4 atau 5 orang? Nah, 4. Apa yang mereka lakukan? Dialognya antara dia dengan penjualnya gimana? Ya? Masih ingat itu kan? Nah, coba deh, lalu kita cocokkan dengan butir yang 11 ini. Ya, ada masuk tak? Ada berapa kira-kira yang masuk dalam tampilan video itu? Bisa? Insyaallah. Apa aja? Ini? Ada masalah?
Ya bisa bikin di buram dulu, keluarkan kertas lembarnya, kita nanti buram-buram dulu untuk bahan diskusinya. Nanti ini kan untuk LKPD kan juga ada teks, tapi ini nanti ya kita selesaikan dulu untuk tayangan yang udah ditampilkan 2 kali tadi itu. Ada berapa orangnya, apa yang mereka lakukan, kita cocokkan dengan yang 11 itu. Ya, bisa dipahami? Sama. Ya, lanjut. Pak. Ya. Bahasa Indonesia. Ayo. Bukan itu. Saya yang tadi kan ada yang membeli ada yang menjual kan. Nah, ini bahasa posesif itu biasanya digunakan oleh siapa? Kalau dia ada contoh, penjual kan? Ya, yang jual atau yang beli? Kan itu teksnya tadi kan udah videonya jual beli. Nah, posesif itu kan mengajak. Posesif itu mengajak biar orang beli, betul nggak? Ya kan? Ya makanya diskusikan dulu. Ini isinya juga. Gimana? Kita kan diskusikan ya. Ya. Gimana? Yang maksudnya menggunakan kalimat perbandingan apa? Nomor 11 Pak. Iya, dibandingkan misalnya sini seperti jenis Melayu biar mereka dapat keuntungan daripada orang pindah ke sebelah, ya kan? Jadi kan seperti itu kan? Kami kemarin beli di sana gitu ya kan, nah, bisa nego gitu kan. Nah, itu kan kita kan sebagai pembeli harus pintar nego juga, ya kan? Kalau nggak dapat harga murah kan? Iya. Kalau penjual juga harus pintar merayu juga. Nanti saya kasih bonus 1 misalnya kan? Iya. Ada berapa beasiswa Indonesia? Apa kesimpulannya gitu? Coba contohin. Itu satu-satu lah. Dia nggak ngerti. Kita udah bahas maksudnya Penjualnya? kesimpulan dari apa tadi yang di video tadi. Kesimpulan ada misalnya para teman-temannya. Siapa tadi saya namanya teman saya berniat untuk
berniat untuk menjenguk saudara yang lagi sakit. Mereka membagikan buah-buahan sebagai buah tangan. Sopan dong. Contohnya itu. Nah, lihat. Enggak. Ingat nggak setiap kalimat yang dicatat tadi? Nah, kalau ingat itu tuliskan. Misalnya dia kalimat kalau bingung tuliskan saja apa yang ingat. Nanti kita pecah-pecah aja. Ini masuk berarti ini masuk perbandingan. Ya, tulisan yang dikatakan oleh itu, yang tampil tadi. Kalau ingat semua. Kalau enggak berarti garis besarnya saja. Mereka melakukan negosiasinya. Contohnya apa? Kita lihat di butir yang 11 itu. Dia masuk ke yang mana? Dibaca yang 11 itu mana dia? Apakah dia masuk semua? Nggak harus masuk semua sih gitu. Yang penting kan negosiasinya berjalan nggak? Berjalan. Beli, akhirnya terbeli nggak buat? Beli. Harusnya bisa, harusnya masuk semua sih gitu. Tapi kalau tidak, sebagian besar pasti masuk. Garis yang 11 itu. Iya. Nah, ini juga bisa ini. Mana? Itu SMA Mana? Enggak itu. Apa tadi ada kecil sebentar? Bersepakat untuk membeli 3 macam buah. Kalau kita jokin, jika wanita beli buah. Baru nanti kita lihat ada nggak gunakan bahasa itu? Kalau ingat kalimatnya itu kalimatnya ada nggak gunakan imperatif? Ada nggak? Kalau ada, kita tuliskan. Jadi yang bapak tulis ini ada pahamnya sampai mana dari yang dibutuhkan. Ya, tidak harus guna juga, tapi kurang lebih bisa menemukan garis besar dari yang sebenarnya di dalam yang ya, itu aja dulu. Karena baru kita ke arah teks ke sana. Nah, tapi kita sekarang ke video dulu. Bisa dipakai. Udah siap? Oh, belum? Ya, ingat, kita hanya menyimpulkan garis besar ya, karena mungkin tidak bisa Anda menuliskan per satu kalimat yang ada dalam dengar semua dulu, memperhatikan semua. Lihat dulu depan, tidak mungkin, kalau tidak mungkin rasanya menuliskan per satu kalimat per buku kalimat yang ditampilkan di video itu, kita ambil garis besarnya saja. Ada nggak mereka melakukan, misalnya bahasa yang sopan, ya kan? Ada nggak melakukan bahasa yang sopan dari sana? Nanti kita setelah kita tampil ke tempat kelompoknya, nanti kita putar lagi. Mereka pakai usaha yang sopan nggak? Kita pusing-pusingkan. Ya? Bisa dipahami? Ya, lanjut lagi. Bentar lagi ya, 5 menit ya. 5 menit lagi kita panggil masing-masingnya.
lebih. Kalau nggak bertele-tele, saya ada pernah kan lihat orang belanja sayur di pasar seperti ini. Ibu, berapakah harga sayur satu ikat? Bolehkah saya menawar? Apakah seperti itu? Tidak ada, karena itu kepada politik itu kalimat yang penting. Apakah yang dikatakan oleh teman ada yang video itu? Ya, sepertinya ada murah. Ya, ini sudah pasti dialog. Dua orang tuh lebih, betul nggak? Ada penjual pembelinya berapa tadi? Bisa 3 ya? Nah, penjualnya 1, ya kan? Ada tuh. Besok pemerintah segini aja kok nggak bisa. Kan? Saya mau segini. Ayo dah saya kasih segini. Ya, kan perintah dan pemerintah saling balas. Ya kan? Ini ada fenomena, ini ada ya, kan ada ya kan? Nah, misalkan dari langsung ini kalimatnya langsung. Ya langsung ke orangnya. Tetap ada saya bertanya kepada ibu, pertanyaan saya ini. Kalau dalam jual beli ada seperti itu? Tidak ada, dalam diskusi ada kan? Dalam diskusi, mau bertanya orang lain, saya bicara, saya ini bertanya ini, itu kan harus urutannya seperti itu. Tapi dalam kalimat negosiasi, terutama contoh yang ada tadi, apakah kalimatnya seperti itu? Dimaksudkan? Mana lagi? Gunakan kalimat yang tengah seperti itu. Ya udah, ambil aja. 10.000 deh. Ya udah. 10.000 aja ya. Udah kan? Nanti baru lima bandingkan. Ini misalnya bisa loh. Sayur. Saya tambah satu. Gimana kalau sini? Ya? Ya. Sudah? Sudah? Nah, ini kan dibuka ya. Nah, ini ya, ini kan kerjanya semuanya dapat 8 ya, sampai 9. Per ini bisa kita bisa ada account semuanya nanti. Wah ini dalam video ini ada loh penawar ya. Paling tidak kalau tidak niat dengan kalimatnya ya berarti ya pemikiran saya ya bahasanya kita kemudian masuk ya kamu udah berapa? Baru 3 Pak? Berapa? Rasa-rasanya tadi yang jelas satu pembelaan tadi naik. Dagangnya aku bilang betul ada pedagang. Ada pedagang, ada pembeli. Kalau tidak negosiasinya jalan nggak? Negosiasi itu harus ada lawan bicaranya kan? Pernah nggak Anda melihat orang negosiasi dengan pintu? Pintu minyak nggak? Itu lewat. Karena nggak seperti itu. Ya, ya kan? Kita negosiasi itu harus ada lebih baik, ya kan? Ada nggak dalam ada loh. Nih, kalau contohkan ini. Kita mulai di pertama aja ya. Nah, bahasa persuasif. Ajak. Belilah. Kalau kalian beli, ini bahasa persuasif ini, kalau ini contohnya berarti adalah digunakan oleh penjualnya. Kalau ini bagus ya loh. Ini, ya kan? Belinya beli buah mangga. Ini kan berarti kita setaranya membanggakan. Oh ini asli Boyolali, kan? Saya Boyolali itu adalah buah penghasil buah sampai paling bagus. Ini asli Boyolali loh. Ini bagus. Ini bukan bahwa barang yang dijual itu adalah barang yang bagus, baik.
Pak, berapakah harga satu ikat sayur ini Pak? Bolehkah saya menawar? Apa seperti itu kalimatnya? Seperti itu kalimatnya? Tidak. Tidak. Begitu. Gimana lah? Ya, kita tunggu. Betul kan? Dan kita tampilkan saja apa yang ada dulu karena kerjanya 2 kali. Kita nanti setelah dari video kita mau ke teks. Ya? Oke? Apakah ada yang mau tampil duluan? Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Mana yang mau dulu? Nomor 1 mau dulu? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Apakah nomor 1 mau langsung maju? Terusnya sana langsung ya. Nomor 2? 1? Oke. Kelompok 2 dulu ya. Oke, baik, kita bukakan kelompok 2 dulu, 5 ya, kelompok 5 dulu. Ya. Oke, silakan kelompok 2. Siapa yang mau pilih? Perkenalan dirinya dan anggota kelompoknya dulu. Ayo, siapa? Kalau yang lain menyimak. Ya, pembicara tapi perkenalan anggota kelompoknya biar tahu. Di situ aja, di situ aja. Ya, tolong didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satila Livia Hendri, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan, yang pertama yaitu bahasa yang sopan. Contohnya seperti, Kak, harga buah apel ini berapa? Nah, salah satu contohnya. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Ya. Kalimat efektif itu contohnya seperti Ayo, kalimat efektif itu seperti apa? Efektif nggak tadi para penjualnya, belinya? misalnya contohnya itu misalnya seperti gimana ya? Enggak, tadi masa lupa. Oke, teman yang lain bisa bantu? Tidak masalah. Atau lewatin aja nih. Ya boleh dilewatkan dulu, boleh. Ingat aja. Lalu yang berisi pasangan tuturan seperti interaksi antara pedagang dan pembeli. Seperti contoh yang kalimat awal tadi, harganya misalnya harga apel itu berapa gitu kan. Nah, lalu Dibalas. ya dibalas dengan kakaknya harganya 35. Lalu mereka saling tawar menawar. Oke, baik. Lalu bersifat memerintah dan memenuhi perintah menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Tadi kakaknya sudah menawar, harganya bisa dikurang, yaitu harganya 35 untuk apel. Jadi kakak yang membeli ini mengatakan, ya udah Kak, ambil aja. Lalu selanjutnya ada menggunakan pronomina. Misalnya contoh kalimatnya yaitu, baiklah, saya tahu tempatnya. Saya tahu tempat untuk membeli buah. Lalu selanjutnya menggunakan kalimat
Yang nomor 2 menemukan semuanya ada berapa dari 11 itu? Semua? Ada 9 Pak. 9. Ini boleh yang berapa? Mungkin 5 apa kali. Oke, lanjut. Lalu yang untuk contoh kalimat deklaratif, kalimatnya yaitu bagaimana kalau misalnya kita membeli di toko buah yang sering saya beli. Mereka memberikan informasi kalau toko buah tersebut seperti memiliki harga yang murah atau kualitas yang bagus. Oke. Oke, yang lain itu disimak nanti pada saat giliran mana tampil, mana yang kurang dari kelompok 2 itu kita tutup. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak apa, namanya juga belajar ya, tidak mungkin sempurna, itu tidak mungkin, ya. Tapi sudah berusaha, itu bagus. Oke, selanjutnya 1, 3, atau 4. Mana yang mau duluan? 4. Gimana? Siap? Belum? 3? Atau 1? Ya, karena waktunya yang digunakan udah habis, dia tampilkan langsung berapa mampunya Anda. Dan jangan stres, Pak, oh segini tapi enggak. Saya dapat sedikit Pak, tidak. Gimana? Insya Allah kelompok 3 siapa? Kelompok 4 siapa? Ya, karena dia berdiri duluan ya, sekarang Bapak dulu. Nah, tadi Bapak udah bilang, perkenalkan anggota kelompoknya, dan kelompok 2 sepertinya grogi Bapak. Sekarang kelompok 4 jangan. Tidak masalah, apa-apa, pelajaran aja. Jangan grogi, namanya belajar, ya kan? Assalamualaikum Silakan disimak, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sahra Nazwa dan anggota kelompok saya Titania Lovianda, Alia Dian Fitri, Marisa, dan Presiden Putri. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang ciri kebahasaan yang telah disampaikan di video tadi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sekelompok anak SMA dari kelas 12 yang berjumlah 4 orang berencana ingin menjenguk temannya yang sedang sakit. Kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang akan pergi 3 perempuan dan 1 laki-laki. Ia berencana pergi ke tukang penjual buah. Lalu teman yang satunya ingin mengusulkan pergi ke tukang buah langganan dia karena di sana menjual buah yang cukup murah dan segar. Yang ketiga, menentukan hal yang ingin dinegosiasi. Sesampai di kedai penjual buah, mereka berempat dan pedagang buah bernegosiasi untuk tawar-menawar buah yang akan dibeli. Yang keempat, menyiapkan penyimpanan argumen. Mereka berempat bersepakat untuk membeli 3 macam, yaitu jeruk, salak, dan apel. Yang kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Teks menawar. Salah satu temannya, berapa apel ini 1 kilo, Kak? 45, kata penjual. Berapa kurangnya, Kak? Soalnya kami mau beli banyak. Mau beli berapa, kata penjual? Mau beli 1 kilo per buah. Ya udah, 35 ambil untuk apel, ucap penjual. Yang keenam, menentukan penutup.
Akbar. Oh ini yang terbahas justru ini ya, kerangka ya. Oke, coba lihat lagi nih. Yang 11, dia 11 bukan yang 8. Coba cek lagi. Yang ini. Apa? Direvisi balik aja. Itu udah benar, udah menentukan langkahnya, tinggal pilih saja itu masuk yang kemana. Kita lanjut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok lebih teliti lagi ya. Oke. Silakan. Sini. Tiga. Ini udah ambil antrian dari tadi. Ya oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Septia, saya dari kelompok 3. Saya bersama teman-teman saya, yang pertama Suci Rahmadani, yang kedua DP Akmal, yang ketiga Rahmat Zaki Saputra, dan yang keempat Elsa Nabila. Baiklah, dari video yang sudah ditampilkan beberapa menit yang lalu, kami dari kelompok 3 dapat menyimpulkan beberapa ciri kebahasan dari teks negosiasi. Yang pertama, bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu sebuah bahasa yang menunjukkan untuk mengajak atau membujuk. Contohnya pada video yang telah ditampilkan, Dena lagi sakit. Gimana kalau kita jengukin Dena? Kalau kita bawa buah gimana? Ya udah, nanti kita jengukin Dena pulang sekolah. Yang kedua, kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan untuk memberikan pernyataan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Contoh kalimatnya yaitu, saya biasanya beli di sana. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, yaitu bahasa yang sopan digunakan antara kedua belah pihak. Contohnya, permisi mbak, ini buahnya berapa sekilo? Yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Contohnya pada saat penawaran, siswa kelas 12 IPA 1 melakukannya dengan efektif, tidak bertele-tele pada saat penawaran. Yang kelima, berisi pasangan tuturan. Contohnya pada video yang sudah ditampilkan, dua orang pihak atau lebih sudah melakukan dialog atau perbincangan. Yang keenam, menggunakan pronomia, yaitu menggunakan kata ganti, contohnya saya, kami, atau sebagainya. Contohnya pada kalimat itu, ya mbak, ini saya mau beli sekilo. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat langsung. Pada video yang telah ditampilkan, kalimatnya tidak diwakilkan atau disampaikan secara langsung oleh pembeli dan penjual. Dan yang selanjutnya, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Menurut saya pada video yang ditampilkan itu tidak menampilkan atau tidak menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada yang berubah, berarti pronomia, ya. Terus bilangnya negosiasi, bukan negosiasi. Nego. Bisa nego. Bisa tawar. Oke. Baik, terakhir nih kelompok 1 silakan. Ya. Ya kasih semangat kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin perkenalkan diri. Nama saya Galang Santemaru, saya dari kelompok 1 dan saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1, yaitu yang pertama Irwan Syah, tepuk tangan. Yang kedua Amelia Contessa, yang ketiga Novi Purnama. Baiklah,
Kami di kelompok 1 akan membahas dari video tersebut dengan menggunakan 11 arti kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu bahasa persuasif. Yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya, wah mbak, ini buahnya bagus. Apakah boleh dikurang dikit harganya? Setelah itu yang kedua kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, buahnya bagus sekali mbak, mana belinya? Ketiga, bahasa yang sopan, yaitu bahasa yang digunakan antara dua belah pihak terhadap komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contohnya, mereka menggunakan bahasa yang sopan, yaitu Pak, buah ini bisa dikurang nggak? Dan lagi cukup? Bilang? Ada yang bilang. Oke, baik. sekian dari kelompok 3 hasil. Satu dia pakai lupa kelompoknya. Berarti sepertinya perlu Itu Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak apa-apa ya. Ini lebih kepada ini ya, pemahaman saja. Karena ada penelitian karena dari video, tapi tidak masalah. Yang penting Anda semua keempat-empatnya sudah mau menampilkan dari apa yang tampak. Walaupun nanti ada koreksi dari kelompok 4, di kelompok 4 itu ada sedikit kesalahan pemahaman, nggak apa-apa. Tapi udah tahu yang mau dikerjakan dari saya. Ya, oke, baik. Sebelum kita menganalisis teks yang ada di LKPD, kita greeting dulu. Ya. Oke, baik. Silakan berdiri. Oke, baik. Biar sedikit lebih rileks, biar nggak stres banget, ya, banget. Oke, baik. Biar kita ada sedikit ice breaking. Kira-kira bisa nampak ada ice breaking yang seperti apa? Tidak? Apa? Oh, berarti Satila sering melakukan pukul bau teman, ya. Baik, pertama kita coba mengeluarkan suara dulu, ya. Karena tadi ada beberapa yang diam saja, gitu kan. Ada yang karena udah diwakilkan namanya dia diam saja. Coba untuk bersuara, nggak perlu pelit-pelit semua suara Anda, ya. Gratis dah. Pak, saya malas ngomong Pak, takut suara saya habis, nggak ada kelipatannya lagi nih kalau bola. Apakah seperti itu? Tidak ada. Ya. Oke, baik. Kita mulai dari mungkin udah pernah juga sebelumnya, tapi kita lakukan dengan sedikit perbedaan. Ya, ikuti Bapak. Dan apa yang mau ucapkan ikuti. Ya. 1 A 2 B 3 C 4 D A B C D 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1000 1000 2000 3000 Bapak yang salah ya? Yang salah kita salah? Oke, baik. Lanjutnya. Tahu lagu kepala, pundak, lutut, kaki? Pernah dipelajari waktu kapan?
kepala. Salah ya? Apa konteks konsentrasinya? Ingat, lakukan apa yang Bapak ucapkan. Ya, instruksinya adalah lakukan yang Bapak ucapkan. Ya, oke. Siap? Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak. Kepala, hidung, pundak, kaki. Oh, jauh ya? Pelan. Terlalu jauh. Oke. Kepala, pundak, hidung, pundak, kepala, telinga, pundak. Bersih salah. Dia langsung gini. Wah, bilang pundak, ini pegang kepala. Ayo, satu kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, telinga, tepuk tangan. Oke, baik, terakhir. Seperti yang dulu kita nyanyinya personal saja. Coba. Bercanda. Tepuk tangan untuk kita. Oke, silakan cukup. Silakan kita lihat KPD-nya. Ada teks penjualan pembeli yang beli gitar itu. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu nggak terlalu lama. Mungkin 10 atau 15 menit selesai. Ya, temukan unsur yang 11 itu. Kalau tidak ketemu berarti yang berapa ketemunya. Silakan kerjakan. Ada kan? Temukan teksnya. Ya, ini kan teksnya nih. Ini teksnya. Kita cari 11. Kalau nggak ketemu sebelahnya ini berapa ketemunya kalau teksnya. Berapa ketemunya? Kan ada di sini. Persuasif Ya. Ada pertanyaan? Misi, Pak. Saya mau beli gitar ini. Pertanyaan? Oh kan ini teksnya. Coba. Ini teksnya ini. Bukan itu, yang ini. Teksnya yang di sini. Nih. Ini kan cuma 2 saja. Jadi kan lebih gampang, teksnya nampak, yang ini cuma 2 juga. Ya kan? Nah, baru kita cari butir yang 11 itu apakah ke-11-nya ada di sini. Kalau nggak ada ya berapa adanya. Itu. Ya. Oke, silakan. Gimana? Kelompok 3 kan? 1. Nah, ini. Ini teksnya. Teksnya ini ya. Ini teksnya. Teksnya ini. Nah,
buka kan berdasarkan butir yang sebelah sini. Nah, jadi tes ini lebih gampang kan, kalau tadi kan harus mengingat video. Ini udah ada tesnya. Temukanlah berapa yang Anda temukan. Kan bersama. Ya. Kalau ketemu 11-nya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang ini, yang beli gitar. Siapa yang suka main gitar? Ada yang pandai main gitar? Oke. Bagus tuh. Penting untuk pembelajaran di jurusan manapun nanti kuliah. Kalau Anda berbakat musik, Anda selalu terpakai dengan catatan diasah. Soalnya ini lah pandai, ini sekarang udah pandai gitar, nggak diasah lagi, tinggal pakai. Nah, nanti kalau kita udah di Padang, misalnya atau di tempat lain, kosain itu banyak. Jadi kalau punya bakat, kan, yang punya bakat melukis, tuh, nanti ada kelas meeting juga nanti. Silakan ikut kompetisi melukis. Mana? Ada masalah? Bukan. Bukan halangan ini kan? Ini butirnya. Teksnya yang udah dilengkapi di. Ayo sepatu maksudnya. Yang sepatu yang ada gambarnya, yang di LKPD, teksnya di LKPD. Nah, tapi butirnya tetap yang sebelah sini. Ada nggak sebelah ada? Berapa sebenarnya? Nah, itu untuk tidak boleh kurang maka di lantai ya, manfaatkan waktunya ya. Yang mau beli sepatu sama yang beli sepatu lah. Yang mau beli sepatu nanti setelah akhir semester. Kartu tahun baru, ya kan? Ini bahasa
kalau belanja misalnya. Sepatu. Seperti toko sepatu. Jangan kayak itu jualan yang tidak laku. Bahaya. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya, nanti yang tampil kalau bisa berdiri ya, kalau bisa. Saya tadi sudah tampil kasih yang lain, jadi gue udah tampil yang lain. Kalau bisa ya, kalau bisa. Ini nggak bisa takut, nggak usah takut. Kapan lagi kita belajar ya? Kapan lagi kita bicara? Menggunakan kalimat langsung. Langsung kalimat ekspresif. Ada berapa? Enggak, ini udah kan? Udah. Ada apa belum? Ya, ini nanti dikasih katanya. Soalnya besok kan besok.
Sudah siap? Ya, kita kan sesuai waktu ya. Oke, baik. Oke, kita sesuai waktu biar sama-sama bisa minimal juga. Boleh kita kasih kesempatan lagi untuk kelompok kedua, ya? Karena semua. Apa kelompok kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Terlebih dulu perkenalkan nama saya Karul Levanca. Perkenalkan nama saya Alvando. Perkenalkan nama saya Risa Tita Dutri. Perkenalkan nama saya Aditya Manihanjo. Perkenalkan nama saya Sakina Livia Hendri. Baiklah. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kaidah kebahasan atau ciri kebahasan teks negosiasi dalam teks penjual dan pembeli. 1. Bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya dalam teks tersebut adalah mau dibungkus plastik saja atau kardusnya kak. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan, kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya, ini adanya ukuran 39 kak, yang 38 kosong. 3. Bahasa yang sopan. Contohnya, permisi, ada yang bisa saya bantu? Yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan. Contohnya, terserah saja kak. Yang kelima, berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Contohnya, interaksi penjual dan pembeli. Yang ke-6, berisi memerintah dan memenuhi perintah. Kosong. Menggunakan pronomina. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh, permisi, ada yang bisa saya bantu? Apa? Jangan ditawakan tuannya. Ke-8, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Contohnya, ini jadi ukuran yang 38 kan. Yang ke-9, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan. Contohnya, ya udah, ini saja kak. Yang ke-11, menggunakan perbandingan kontras. Contohnya, tidak boleh kurang. Di lantai 1 harganya 65.000 loh kak. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Menjadi siapa? Udah? 4 gimana? Oke? Belum? Belum? Oh belum. Oke, 1, 3. Ya, waktunya jalan loh nak. Keluar main loh. Kita selesaikan ini. Oke, 1, 3, 4. Usah lama-lama kan sudah ada bukti yang sudah ada teksnya. Udah? Oke. 3, bisa? Ayo, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Melsi Septia.
pertama, bahasa persuasif, yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya, di lantai 1 harganya 65.000 loh Kak. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras yang masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu di lantai 1 harganya 65.000 loh Kak. Yang ketiga, menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang memberikan pernyataan untuk memberikan suatu informasi. Yang masih sama, di lantai 1 harganya 65.000 loh Kak. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya, wah kalau itu belum boleh Kak, naik sedikit Kak. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat yang efektif. Pada teks penjual dan pembeli itu sudah menggunakan kalimat yang efektif atau tidak bertele-tele. Selanjutnya, berisi pasangan tuturan, yaitu dialog yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Pada teks penjual dan pembeli sudah memenuhi kriteria tersebut, yaitu ada penjual dan pembeli yang berdiskusi mengenai ukuran sepatu slopnya. Selanjutnya, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Contohnya pada teks penjual dan pembeli, yaitu 55.000 bagaimana Kak? Ya udah, ini saja Kak. Mohon maaf diulangi. Untuk memenuhi kriteria menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak, yaitu terserah saja Kak, sambil menyerahkan uang 55.000. Selanjutnya, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Ya Kak. Udah. Baik, sekian presentasi dari saya pada kali ini. Jika terdapat hal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ya. Silakan, yang sana lagi. Oh, 1. Merah jaringan Pak. Hah? Ngajar dengan apa? Ya, sana. Tampilkan apa yang Anda dapatkan. Ada berapa kan? Ada 6 tadi. Udah dapat 6 apa? Rentangnya. Irwan? Nupi? Ya, siapa yang wajib pakai galang lagi? Kamera kalun nih betul apa itu belum bahas. Ya, waktunya nih. Aduh, tanya. Harus tampil enggak nih? Enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dan perkenalkan nama saya Galang Besar Temaru dan teman-teman saya kelompok 1 yaitu Perkenalkan nama saya pertama Itu yang pertama kalimat persuasif. Itu kalimat bahasa yang digunakan untuk membuat atau perhatian. Orang sini, temannya sini semua aja. Gak ada orang di situ. Benar. pena. Teruskan. Yang pertama itu kalimat persuasif. Contohnya, sebutkan aja, kenapa apa-apa, salah benar itu. Nanti kita perbaiki sama-sama. posisi ada yang bisa saya bantu. Pembeli berkata, iya ini Kak. Oke,
Lanjut. Kedua. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Membeli ini jadi ukurannya yang 38K. Yang ketiga bahasa sopan. Ini adalah ukuran yang 39K, jadi 38 kosong. Oke. Nomor 3. Tiga apa? Udah 4. Menerapkan menggunakan kata konjungsi. Contohnya, apakah mau beli apa? Sepatu slop ada kak? Ada pak. Oke, baik. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan angka 3 nih Kala? Curiga ini. Oke, nanti yang 4. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi tentang teks negosiasi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sahara Nazwa. Nama saya Titania. Nama saya Alia Den Fitri. Nama saya Marisa. Nama saya Rasida Putri. 1. Menggunakan bahasa persuasif. Pembeli tidak boleh kurang, di lantai 1 harganya Rp 65.000 loh kak. 2. Kalimat deklaratif. Penjual, apa kak, mau beli apa? 3. Bahasa yang sopan. Penjual, permisi, ada yang bisa saya bantu? 4. Menggunakan konjungsi. Pembeli, terserah saja kak, sambil menyerahkan uang 55.000. 7. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Pembeli, ini jadi ukuran yang 38 kak. Penjual, ini adanya yang ukuran 39 kak, 38 kosong. Selanjutnya, menggunakan kalimat langsung. Pembeli, sepatu slop kak. Selanjutnya, 10. Menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Pembeli, ya sudah, ini saja kak. Sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah mulai loyo. Nah, udah mulai habis energinya lah. Baik, terima kasih rekan-rekan semua sudah bersemangat ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk materi ini. Terutama untuk pembahasannya ya. Mungkin ada beberapa kesulitan. Tidak masalah itu. Ada yang dapatnya cuma 6 mbak, ada yang cuma dapat 7 mbak, tidak masalah. Ada yang dapat semuanya, tidak masalah. Nanti sama-sama kita perbaiki, gitu ya. Yang penting saat tampil itu Anda semangat, Anda mau mengungkapkan apa yang Anda dapatkan. Ya, coba kita lihat itu KPD ini ya. Penjual dan pembeli, permisi, ada yang bisa saya bantu? Itu udah masuk kalimat persuasif kan? Masuk nggak? Coba lihat pengertian dari persuasif itu sendiri. Kalau persuasifnya mungkin di sini belum, tapi untuk kalimat sopannya sudah. Ada pertanyaan permisi, betul nggak? Adakah Anda lihat orang yang jualan, hai masuk sini, beli dagangan saya? Ayo. Atau orang Minang misalnya Gaden, masuk nih, beli Gaden. Apakah mungkin seperti itu kalimatnya? Beli Gaden, pernah beli kok. Ada seperti itu? Tidak ada. Ya. Oke, selanjutnya tadi apa lagi? Deklaratif. Ada nggak? Nih,
deklaratif bilang tidak boleh kurang. Lantai 1 harganya 65.000 loh Pak. Itu masuk yang mana? Deklaratif. Apakah ini bukan masuk ke yang nomor 11? Perbandingan. Nomor 11 masuk kan? Masuk kan? Kan dibandingkan. Dibandingkan, ya masuk. Oh, apa lagi? Konjungsi, ada nggak konjungsi? Ada? Ada nggak? Ada? Kalimatnya efektif nggak semuanya? Sudah ya, tidak bertele-tele. Selanjutnya apa lagi? Pemerintah dan pemerintah boleh 50? Belum boleh, naik dikit 55.000. Udah oke. Ada perintah dan pemerintah? 55.000 bagaimana Kak? Ya sudah, ini saja Kak. Berarti kan deal. Oke kan? Tadinya pronomina. Ada saya, ya kan? Ada Anda, atau kakaknya juga ya, ada saya. Saya beli sana segitu. Kalau saya lihat tadi dari satu segitu. Ada? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Tidak ada. Ada penggunaan Anda, saya, kami di sini tidak ada kan? Ada. Ada. Ada gitu ya. Ternyata kelima langsung. Dia nanya, ada yang 39? Ada kan nomornya kan? Kamu nanya Kan? 380 ada. Selanjutnya menggunakan kelima yang disepakatan kesepakatan tidak. Sepakat? RP 55.000 bagaimana Kak? RP 55.000 rupiah saja di mana Kak? Oke. Ya sudah ini aja Kak. Sepakat? Selanjutnya 11 sudah tadi ya. Jadi itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dimengerti? Kalau sudah bisa dimengerti, jadi kita bisa menyimpulkan hari ini pembelajaran kita adalah tentang teks negosiasi di bagian kebahasaannya. Ada berapa? 11 komponen yang memuat dalam sebuah teks negosiasi. Apa namanya? Negosiasi, bukan negoy. Ya. Bapak juga kadang salah nyebut kalau cepat, jadi negosiasi. Dia nggak negoy, nego aja. Bisa nego Kak? Bisa kurang Kak? Anda biasanya juga kadang nego juga sama papa, mama. Pak, belikanlah iPhone 14. Kan nego tuh. Nanti lebih rajin belajarnya, tinggi nilai matematikanya, bahasa Indonesianya juga. Oke, jadi pertama adalah, coba kita sama-sama simpulkan. Yang pertama di bahasanya adalah apa? Menggunakan bahasa yang persuasif. Coba lihat terus. Yang pertama semuanya. Persuasif. Yang kedua. Yang ketiga. Keempat. Oke, yang kelima. Efektif ya, nggak bertele-tele ya. Nawar sayur aja panjang gitu kayak. Langsung aja. Yang ke berapa lagi? 6. Yang ke-7. Oke, 8. Pronomina. 9. Kalimat langsung ya. Itu dia kalimat langsung dan efektif.
baru ada beban. Ya, baik. Ya, itulah ya hari ini selesai sudah ya materi kita hari ini tentang kategorisasi di bidang kebahasaan. Ya, terima kasih anak semua sudah berusaha dan semangat, terus tetap semangat untuk belajarnya. Ya, tetap jaga terus semangatnya karena kadang ada waktunya semangat belajar itu tidur, betul ya? Betul. Malas ini semuanya. Tapi ingat seperti yang Bapak katakan di awal tadi, ini adalah belajar itu adalah proses yang kita harus lalui. Kesulitan itu sudah pasti, tidak ada di dunia ini yang tidak mengalami kesulitan ya. Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini. Marilah sebelum Bapak tutup kita bersyukur terlebih dahulu ya. Sama kita mengucapkan hamdalah. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah. Sampai jumpa nanti di materi selanjutnya ya. Tetap persiapkan diri, jaga kesehatan, dan yang penting jaga semangat belajar. Ya, terima kasih. Kelas 10-10. Sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.